Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Flowerista dengan NIM 22650014. Pada video ini saya akan mereview lagi sebuah materi tentang protokol keamanan jaringan komputer. Baik, langsung saja. Konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, dan mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Lanjut, bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Bentuk ancaman fisik yaitu 1. Pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan. 2. Kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. 3. Wiretapping dan 4. Bencana alam. Sedangkan bentuk ancaman logiknya yaitu 1. Kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. 2. Virus dan ketiga sniffing. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Yang pertama sniffer, yaitu peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Hole, yaitu kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Kemudian cracker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Bagaimana ciri-ciri seorang cracker? Ciri-cirinya adalah 1. Bisa membuat program C, C++ atau Perl dan memiliki pengetahuan TCP/IP. 2. Menguasai sistem operasi Unix atau VMS. 3. Terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, kemudian melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi tidak padat, dan tidak mudah diketahui orang lain. Cracker melakukan serangan karena spite, yaitu kecewa atau balas dendam, sport, petualangan, profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain, curiosity atau mencari perhatian, dan politics atau alasan politik. Faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Faktornya yaitu kelemahan manusia, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, dan kelemahan sistem jaringan komunikasi. Konsep firewall keamanan jaringan komputer. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme untuk memblok lalu lintas dan mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan pihak luar. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan kita, serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Secara konseptual, terdapat dua macam firewall, yaitu network level dan application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka di alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Sedangkan application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan logging dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Istilah firewall dalam keamanan jaringan komputer. Yang pertama itu ada host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Bastian host,
sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker. Biasanya mesin ini diekspos ke network luar dan merupakan titik kontak utama para user dari internal network. Packet filtering, aksi dari suatu alat untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network dan dapat memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebijaksanaan alur data yang digunakan. Kemudian perimeter network atau DMZ, yaitu suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layer tambahan dari suatu sistem keamanan. Lanjut, konsep VPN. Virtual Private Network atau VPN sama dengan jaringan pribadi private network pada umumnya, di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Sedangkan perbedaan keduanya hanyalah pada media penghubung antar jaringan, yaitu pada PN, media penghubungnya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri. Sementara VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik, seperti internet. Lanjut ke cara membentuk VPN. Caranya yaitu ada 1. Tunneling. VPN ini dibuat dengan suatu tunnel atau lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain dari suatu grup yang ingin membangun VPN tersebut. Seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak, atau mencuri data yang melintasi tunnel ini. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, yaitu IPX to IP tunneling dan PPP to IP tunneling. IPX to IP tunneling yaitu tunneling yang biasa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Jadi, dua jaringan novel yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunnel ini tanpa khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu atau mencuri data. Kemudian paket data dengan protokol IPX atau standar protokol novel akan dibungkus terlebih dahulu oleh protokol IP sehingga dapat melalui tunnel ini pada jaringan publik internet. PPP to IP tunneling sama halnya dengan IPX to IP tunneling, di mana PPP protokol dienkapsulasi atau dibungkus oleh IP protokol. Cara kedua yaitu firewall. IP hiding atau mapping. Kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan tidak akan dikenali di internet. Privilege limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otoritas yang diberikan. Misalnya, user A hanya boleh mengakses homepage, sedangkan user B boleh mengakses homepage, email, dan news. Kemudian, outside limitation, kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya untuk mengakses ke alamat-alamat tertentu dalam internet di luar dari jaringan kita. Inside limitation, kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam salah satu web server di jaringan kita. Selain itu, kita tidak diperbolehkan atau memang sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.